Selamat pagi. Nah, ini satu pemahaman yang salah ya. Pemahaman yang katanya-katanya ini pasti ini ya. Gara-gara ditakut-takutin sehingga kamu menakut-nakuti dirimu. Hati-hati ya Jess, yang berhubungan dengan ketakutan-ketakutan itu dan katanya-katanya. Kak Indonesia ini, Konoha ini ngeri sekali loh. Ya, gara-gara katanya-katanya dan tidak mau belajar. Gara-gara katanya tidak mau nyelidiki sendiri. Orang Konoha ini, ya maaf, 80% kemakan hoax dalam hidup. Sehingga hidup berjalan kayak zombie itu. Karena katanya-katanya itu. Kalau makan telur terus, lutut jadi sakit itu karena apa, Pak? Mana bisa? Ini kita ini banyak kemakanan hoax, cerita-cerita nenek moyang, nenek-nenek tua ini. Makan telur terus, katanya makan telur kebanyakan kentutnya apa? Itu kan hoax itu. Nggak ada. Justru kalau makan telur, kamu mengabaikan gula, itu terbaik. Kamu nggak bau kentutnya. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena yang kamu makan protein. Yang kamu makan nggak ada ampas. Kalau toh ada ampasnya sedikit banget. Makanya kamu kalau penggemar telur, makan telur dan kamu mengabaikan semua yang berhubungan dengan karbo atau gula, maka kamu jarang BAB. Kayak saya ini 2-3 hari sekali baru BAB karena saya nggak makan nasi. Saya nggak makan sayur. Lah terus sayurnya seratnya didapat dari mana? Dari telur, daging, ikan, seafood itu yang dipecah oleh enzim lambung, enzim tubuh, mikrobiota tubuh, dan kemudian menjadi gula. Gula itu kan ada 3, sakrosa, fruktosa, sama glukosa. Kamu makan karbohidrat, glukosa. Kamu makan buah, fruktosa. Kamu makan sayur, sakrosa. Itu gula semua itu, 3-tiganya itu. Ya, dibutuhkan tubuh? Yo pasti. Yo pasti. Mobilmu aja butuh oli. Gitu loh. Olinya banyak, ada oli rem, ada oli mesin. Banyak, ada oli pintu, ngek gitu, banyak. Ya gimana tubuhmu, Jess? Butuh itu, cuman tidak sebanyak oli mesin kamu butuh itu. Ya. Itu penting banget, tidak sebanyak bensin kamu makan butuhnya. Karena bensin itulah yang menghidupkan. Ya. Kalau kamu mau analogikan, harusnya yang paling banyak seperti mobil itu, yang paling banyak kamu asupkan ke dalam tubuhmu adalah dari 5, yang paling banyak adalah 4. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Ini yang paling banyak diasupkan ke tubuhmu, harusnya itu kan. Cuman karena kamu seringkali dilihatkan di depan mata, kanan kiri, depan belakang, enak. Oh ini enak. Yang viral, ya, yang viral itu pasti bicaranya enak. Dan enak itu hanya di lidah, bukan di dalam tubuh. Ingat kata-kata saya. Enak itu hanya di lidah. Sebagai kamuflase untuk nih. Makanan-makanan yang viral apa? Semuanya layak dimakan? Enggak semuanya. Kamu kalau melihat yang viral, nyicipin boleh, tapi dijadikan satu asupan, ya harus mikir 2 kali. Gitu. Yang perlu dijadikan asupan, mau viral mau tidak, itu adalah yang berhubungan dengan ikan, daging, seafood, telur. Itu yang boleh dijadikan asupan. Lebih banyak daripada yang enak. Kalau kamu sudah berbicara tentang enak, enak itu adalah rasa, natrium. Micin itu enak. Boleh Pak makan micin? Ya boleh aja kan supaya enak. Ya, tapi hati-hati. Gara-gara enak itulah maka satu plastik tuh micinnya itu. Kamu kalau pergi ke tempat makan, terus kemudian pulang kamu rasa haus banget. Nah itulah kamu harus hati-hati. Kenapa ya? Itu berarti micinnya udah sangat enak itu. Micinnya kebanyakan itu. Sehingga rasa haus terus. Kamu butuh air. Nah kalau yang paling enak, yang enak itu adalah nasi, mie.
ya kamu lapar jadinya. Karena terjemahan dalam otakmu lapar. Terjemahan yang kamu terjemahkan dari otak yang butuh minum, diterjemahkan lapar. Nah itu kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita makan bisa tidak berhenti. Terus makan, terus makan. Orang yang makan karbo dibandingkan dengan orang yang makan protein, ikan, daging, telur, seafood, asli, orang yang makan telur, ikan, daging, seafood lebih kenyang ketimbang orang yang makan karbo. Kamu boleh tanding sama saya. Jalan bareng ya, hidup bareng. Kamu pasti keleleran kamu. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya beberapa kali bareng-bareng orang yang kebiasaannya berbeda dengan saya. Satu mobil, 24 jam satu mobil gitu. Wah, tidak kuat, Yes. Berat ngikutin saya. Kenapa? Ya karena saya bisa tidak makan. Dalam waktu 24 jam tidak makan dan tetap fit. Sampai kami kalau pergi-pergi, saya sama istri saya, lapar enggak, Pak? Lapar enggak, Bu? Lapar enggak, Dek? Lapar enggak, Mas? Ngomongnya kayak gitu tuh. Kenapa? Udah pasti enggak makan. Gitu. Kayak kemarin kami pagi dari Jakarta menuju ke Bandung. Di Bandung ke Cikapundung. Tahu kan Cikapundung? Tempat elektronik itu. Saya lagi ngurusin sound system. Beresin sound system yang udah 6 tahun lebih enggak kepake. Yang Twitternya hilang, kabelnya putus, ya, seret semua. Itu karena nggak dipakai, kayak engsel rumahmu yang nggak pernah dibuka pintunya. Ngangkat-ngangkat speaker, naik turun ke lantai 2. Itu satu harian kami seperti itu, lakukan itu. Terus kemudian sorenya meeting di Haris, di Citylink, di Jalan Peta. Terus kemudian malamnya ikut seminar kripto, bisnis saya. Lagi mengembangkan bisnis di Bandung bersama dengan teman-teman. Itu ada Cicik Profit tuh. Kalau nanti FYP di tempatmu itu tim saya itu. Rekan kerja saya itu. Kamu bisa lihat Cicik Profit. Kemudian ada Magic Cuan. Nah, itu juga teman-teman kami yang berhubungan dengan bisnis auto trade, ya, yang cuan secara otomatis. Yang bisa kamu coba lihat di situ. Nah, sampai jam 1 pagi baru sampai rumah. Berapa kali makan kalau kamu hitung? Berapa kali makan? Minumnya enggak berubah lah. Minumnya inilah, racikan macin lah. Di mobil pasti minumannya racikan macin saya. Jadi saya menerjemahkan kata lapar selalu haus. Menerjemahkan kata lapar selalu haus. Sehingga saya minum. Nah, terus makannya saya milih. Makan yang tidak banyak karbo, makan yang tidak banyak tepung. Saya, karena pas ada di Bandung, maka saya mencarilah tempat makan yang namanya bakso Semar. Itu kalau tidak salah harganya 47.000 satu mangkok. Isinya apa? Tetelan. Daging ditulang semua, tetelan. Baksonya ada satu. Nah, baksonya kamu rasakan. Beda banget dengan bakso-bakso yang kamu beli-beli itu. Karena apa? Daging, murni daging. Ya kalau tidak daging ya segitu harganya. Ya kalau isinya tepung ya paling sekitar 15.000 kali harganya ya. Atau 10.000. Itu pasti tepung, itu tidak mungkin daging lah. Kamu bisa lihat di situ. Nah, itu yang namanya kamu milah. Ya, enak boleh karena itu adalah tuntutan lidah. Tapi sehat kan itu keputusan kamu untuk menjadi sehat. Gitu. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Sehingga pertanyaan seperti ini kalau diterjemahkan, ya, lutut apa hubungannya? Tidak ada hubungan. Lututmu sakit itu karena kamu kekurangan nutrisi, tidak olahraga, BB-mu berlebih, ya itu baru lututnya kena. Kamu kalau BB-mu berlebih dari standar yang harus dimiliki, ya pasti sakit lututmu, mau jalan, mau naik tangga. Tidak mungkin, tidak ada hubungan sama telur. Telur justru dimakan untuk memperbaiki fungsi sel tubuhmu. Itu. Kebutuhan kalsiumnya, kebutuhan magnesiumnya, itu untuk lututmu. Gitu. Ya kalau enggak ya kamu akan mengalami kelumpuhan. Ya, cara perbaikannya bagaimana? Ya bukan telurnya yang dihindari. Ya justru menambah kegiatan olahraga, ke tempat nge-gym, konsultasi sama trainer, bagaimana caranya supaya lututnya enggak sakit. Itu kan harus seperti itu. Ya, kurangi BB-nya, jalan kaki 10.000 langkah per hari. Nah, kamu bisa memperbaiki fungsi dengan baik di situ.
telur itu justru kamu butuh